Sidang perdana terdakwa disabilitas PN Jember, penasehat hukum ajukan tahanan rumah. Majelis Hakim Pengadilan Negeri PN Jember yang dipimpin oleh Aryo Widiatmoko membuka sidang perdana perkara dengan terdakwa Sutono, 42 tahun, seorang disabilitas warga Desa Sukorno, Kecamatan Kalisat, Jember, yang harus menjalani proses peradilan di Pengadilan Negeri setempat atas kasus dugaan pencurian. Ketua Majelis Hakim Aryo Widiatmoko dengan dua hakim anggota yakni Dasbertua Naibahu dan Dina Pelita Asmara, terdakwa ST didampingi oleh Ruli Oktavia Saputri, Andrea Febrianto, dan Deden Yudian Syahwanto, serta Nia Puspita Anggraini. Sedikit kesulitan dalam pemeriksaan identitas terdakwa yang terancam pidana dalam pasal 363 ayat 1 ke 3 ke 5 KUHP. Terdakwa Sutono yang kesehariannya berprofesi sebagai pencari rumput tersebut dilaporkan oleh korban Sinowardi, warga Desa Sukorno, atas dugaan pencurian uang dan 2 buah toa pengeras suara. Dalam dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum, Luh Putu Deni dibantu 2 ahli penterjemah Tony yang paham Sibi, 1 orang penterjemah Bayu Bisindo, dan Muhammad Saleh, adik kandung terdakwa, bahasa isyarat ibu. Terdakwa diduga melakukan tindak pencurian pada malam hari sekitar pukul 21.50 pada 13 Agustus 2022. Ia masuk rumah korban melalui pintu depan yang tidak terkunci. Di ruang tamu, pelaku mengambil 2 buah toa yang ada di atas dipan ruang tamu, kemudian meletakkan toa itu di dekat pintu ruang tamu. Selanjutnya pelaku masuk ke ruang tengah dengan cara mendorong pintu tengah hingga gerendal pintu rusak. Berhasil masuk ruang tengah, pelaku membuka lemari yang ada di ruang tersebut dan mendapati sebuah dompet berisi STNK, SIM, dan uang Rp 350.000 milik korban. Pada waktu yang sama, anak Sinowardi bernama Siti Holifatus Soleha bangun dan keluar kamar tidur melihat pelaku. Menyadari tindakannya diperkoki milik rumah, pelaku mengarahkan ketapel yang dibawanya ke arah Siti Holifatus Soleha. Ketakutan, Siti Holifatus Soleha berteriak lalu jatuh terduduk lemas. Sutono yang kaget lalu berlari keluar rumah korban sambil membawa dompet milik Sinowardi. Perkara ini Sutono dalam perkara dakwaan dia untuk yang berkelebihan dan dibilang dari atas nama Sutono dari sidang dakwaan. Cuma memang hanya kita pasti akan mengalami kendala itu adalah untuk penerjemah sudah diupayakan sama jasanya juga, artinya dari pihak luar itu ada 2 penerjemah, baik itu penerjemah secara tertulis, tambahan juga ada dari bahasa ibu kalau tidak salah begitu. Nah, saat ini persidangan sudah tahap saksinya didampingi ada saksi dari anak-anak, jadi diutamakan untuk anak-anak dulu dari Pesos karena saksi anak ini belum sekolah, jadi diutamakan itu. Nah, mungkin mengenai waktunya, padahal sudah dari jasa juga sudah kami panggil dari saksi korban, baik itu saksi dari bapak, suaminya, istri, dan anaknya. Itu saja, tapi dalam persidangan masih baru 1 yang dapat diperiksa. Selanjutnya itu karena ini juga pemberatan dari 363, speaker itu tetap bergeser, dihitung karena dari penyidik ya, saya nggak bisa larang dari penyidik. Kalau memang penyidik bisa mengupayakan saat kemarin itu perdamaian, itu harusnya tetap dilakukan dalam penyidikan, tidak dalam kami. Posisi kalau di kami saat tahap 2 itu baru kami upayakan dalam perdamaian, itu pada malam hari. Jadi ada pemberatan dari 363. Ancamannya itu ancaman maksimalnya 7 tahun.